Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, utamanya pembahasan yang berkaitan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Lebih khusus lagi, kita akan membahas yang ada kaitannya dengan dunia pemasaran. Yang mana selama beberapa menit ke depan kita akan secara khusus membahas tentang komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu merupakan segala pesan dan juga media yang disampaikan oleh perusahaan dalam upayanya untuk berkomunikasi dengan pasar. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari iklan, kemudian juga aktivitas online, kemudian ada juga pemasaran langsung, ada sponsor, branding, presentasi sales, kegiatan PR, dan sebagainya. Merupakan hal-hal ataupun sesuatu yang merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Nah, tentu ada alasan-alasan yang mendasari tentang pentingnya komunikasi pemasaran itu dalam menunjang tujuan dari perusahaan. Alasan yang pertama adalah bahwa dengan komunikasi pemasaran ini dapat menciptakan brand awareness, di mana brand ini akan kesulitan untuk mendapatkan tempat di kalangan target pasar manakala tidak menggunakan strategi brand awareness yang optimal. Perusahaan atau kita dapat mengkomunikasikan identitas brand ini melalui berbagai hal. Misalnya saja melalui iklan ataupun konten-konten di media sosial. Ini adalah yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, bahwa dengan adanya komunikasi pemasaran, maka akan dapat mendorong konsumen untuk melakukan repurchase. Ini biasanya dilakukan melalui berbagai iklan yang bersifat persuasif, yang mana menekankan pada manfaat yang lebih besar atas barang ataupun jasa yang kita tawarkan kepada pasar, jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh para kompetitor kita. Ini alasan kedua. Kemudian yang ketiga, alasannya itu adalah bahwa dengan komunikasi pemasaran akan mampu membentuk brand perception. Hal ini tentu perlu karena acap kali terjadi yang namanya kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat terkait dengan barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Brand itu harus memperhatikan teknik komunikasi yang digunakan supaya persepsi yang terbentuk itu sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh brand itu sendiri. Nah, inilah beberapa alasan yang mendasari pentingnya kegiatan ataupun aktivitas komunikasi pemasaran. Selanjutnya adalah kita juga perlu memikirkan tentang strategi-strategi
untuk meningkatkan keberhasilan dari aktivitas komunikasi pemasaran yang kita lakukan. Strategi tersebut itu cukup banyak. Mulai dari yang pertama, itu dengan mengenali target pasar. Agar dapat mengenali target pasar, maka seorang produsen ataupun seorang penjual teramat perlu untuk melakukan aktivitas yang namanya penelitian. Utamanya penelitian yang berkaitan dengan segmentasi pasar. Seorang penjual ataupun produsen perlu untuk mempelajari pasar dari berbagai sudut pandang ataupun aspek. Misalnya saja, mempelajari pasar dari sudut pandang geografis. Kemudian juga mengenali pasar dari sudut pandang sosiokultural. Bisa juga melalui aspek demografis ataupun juga yang berkaitan dengan psikografis. Ini adalah strategi pertama, mengenali target pasar kita. Kemudian yang kedua, strateginya adalah kita memilih saluran pemasaran yang paling tepat dan sesuai. Agar kesuksesan itu dapat kita raih, terutama dalam hal pemasaran, kita harus dapat memilih saluran pemasaran yang paling sesuai dengan target pasar kita. Dan saat ini cukup banyak opsi yang bisa dipilih dalam menyampaikan pesan-pesan pemasaran kita. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini sudah menjadi suatu keniscayaan bagi semua unit usaha. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu kita juga bisa menjalankan strategi dengan menentukan USP. USP itu adalah unique selling point, di mana unique selling point ini amatlah penting guna memastikan bahwa produk-produk kita itu, baik itu berupa barang maupun jasa, itu berbeda dari produk-produk yang dihasilkan oleh para kompetitor kita. Nah, guna memastikan bahwa produk kita itu berbeda, kita dapat melakukannya dengan suatu riset. Utamanya adalah riset tentang kompetitor. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa produk-produk kita, baik kita memproduksi barang ataupun jasa, itu harus dapat memberikan solusi yang paling tepat bagi konsumen kita. Itu adalah strategi yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga harus menyesuaikan bahasa dan gaya dalam berkomunikasi. Dalam melakukan aktivitas komunikasi pemasaran, perusahaan ataupun kita haruslah menggunakan bahasa maupun gaya berkomunikasi untuk pelanggan kita yang memang itu sudah menjadi sasaran kita. Dalam hal ini kita harus bisa untuk menyesuaikan pesan-pesan kita dengan kebutuhan dari konsumen kita. Ini ada yang keempat. Kemudian strategi yang kelima, yaitu kita haruslah terus untuk konsisten dengan pesan dari brand kita.
Saat ini dunia pemasaran itu merupakan suatu dunia yang begitu ramainya dengan media pemasaran yang masing-masing media itu pun satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu, agar kita menuai suatu kesuksesan, utamanya kesuksesan dalam memasarkan produk-produk kita, maka kita juga harus memastikan terlebih dahulu bahwa pesan kita adalah yang paling menonjol di antara para pemain yang membidik suatu pasar sasaran. Kita harus terus konsisten untuk terus mendapatkan perhatian dari masyarakat yang efeknya nanti adalah mereka akan terus menjadi konsumen kita. Ini adalah beberapa yang bisa dilakukan. Nah, di dalam dunia komunikasi pemasaran ini juga membutuhkan instrumen-instrumen, membutuhkan pribadi-pribadi, membutuhkan individu-individu yang memiliki kompetensi yang sesuai dan dapat mendukung aktivitas komunikasi pemasaran. Ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi mereka yang tertarik dengan dunia bisnis, utamanya dunia pemasaran. Oleh karenanya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan utamanya pertumbuhan ekonomi dan teknologi, maka ada beberapa keahlian yang sangat-sangat mendukung dalam keberhasilan suatu kampanye yang namanya komunikasi pemasaran ini. Kemampuan ataupun keahlian-keahlian itu yang pertama adalah kemampuan dalam hal menulis. Seseorang yang punya kemampuan menulis baik, itu tentu akan menguasai beragam teknik tentang pengolahan kata. Kita tahu bahwa kata-kata yang dipilih atau yang kita pilih itu merupakan suatu pondasi dari dunia pemasaran. Berbagai media, misalnya saja pers release, misalnya saja newsletter ataupun blog, itu pada intinya menggunakan rangkaian kata-kata yang tersusun menjadi beberapa kalimat, yang mana kata-kata dan kalimat ini menjadi ujung tombak dari media-media dalam komunikasi pemasaran ini. Oleh karenanya, maka kemampuan yang mendukung untuk mengarah kepada hal ini, misalnya saja tentang copywriting, tentang SEO, maupun riset, itu merupakan suatu nilai tambah yang bisa mendukung keberhasilan aktivitas komunikasi pemasaran ini. Ini yang pertama, kemampuan menulis. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam melakukan riset. Ini teramat penting agar berbagai ide yang didapatkan itu bisa lebih beragam. Dalam memilih berbagai strategi, itu juga amat perlu untuk dilakukannya suatu analisis. Utamanya adalah analisis yang mengupas tentang kompetitor kita. Ini utamanya adalah agar tim pemasaran itu tahu betul tentang bagian mana yang bisa dipelajari dari para kompetitor ini.
Yang kedua, kemampuan riset. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kemampuan dalam hal public speaking. Ini sangatlah krusial, kemampuan dalam hal public speaking ini. Mengingat kebanyakan tugas yang ada di dalam dunia komunikasi pemasaran, itu membutuhkan kemampuan berbicara di depan publik. Dan juga menuntut adanya kepercayaan diri yang tinggi dari mereka-mereka yang terjun dalam dunia komunikasi pemasaran. Oleh karenanya, public speaking seolah menjadi harga mati dalam dunia komunikasi pemasaran. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu adalah kemampuan dalam hal kreativitas. Pesan-pesan dan strategi komunikasi yang kita gunakan itu tentu tidak boleh sama dengan apa-apa yang telah dilakukan, yang telah digunakan oleh kompetitor kita. Dan tentu tidak hanya soal pesannya saja, tapi juga dari sisi visualnya. Itu kita juga dituntut kreativitasnya. Di samping juga inovasi, agar mampu untuk menarik perhatian dari target pasar kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kemampuan dalam hal kepekaan dan empati. Hal ini dapat ditunjukkan melalui komunikasi nonverbal. Mana komunikasi nonverbal ini dapat berupa bahasa tubuh, dapat berupa suara, atau juga dapat berupa ekspresi wajah. Kita ini juga harus peka terhadap keinginan yang dirasakan oleh konsumen kita. Jadi kepekaan dan empati itu juga merupakan suatu kemampuan ataupun keahlian yang sangat-sangat dibutuhkan dalam dunia komunikasi pemasaran. Dan yang keenam, yang dapat mendukung keberhasilan dalam dunia komunikasi pemasaran adalah kemampuan dalam hal desain grafis. Apabila kita memiliki keterampilan ini, atau keterampilan dalam hal desain grafis ini, maka tentu ini akan menjadi suatu nilai tambah yang tinggi. Tidak hanya bagi kita sebagai individu, tetapi juga akan mendongkrak kita sebagai sebuah tim, utamanya adalah tim pemasaran. Dengan dikuasainya kemampuan atau keahlian dalam bidang desain grafis, maka akan bisa memberikan arahan, utamanya adalah arahan yang berkaitan dengan visual ataupun kreasi-kreasi yang sangat-sangat vital dalam keberhasilan suatu program komunikasi pemasaran. Dengan adanya komunikasi pemasaran ini, maka suatu perusahaan ataupun suatu entitas usaha itu memiliki tingkat probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan konsumen lebih banyak, manakala program-program yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran telah dijalankan dengan baik. Ini tidak hanya berlaku bagi industri-industri, bagi usaha-usaha yang tergolong besar saja. Bahkan untuk rekan-rekan kita yang bergelut dalam dunia usaha dan masih dalam klasifikasi menengah, kecil maupun mikro, itu juga selayaknya untuk melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan itu adalah kegiatan komunikasi pemasaran.
tanpa kita melakukan aktivitas komunikasi pemasaran, teramat sulit konsumen untuk melirik produk-produk yang kita hasilkan ataupun kita tawarkan. Demikian pembahasan yang teramat singkat kali ini tentang komunikasi pemasaran. Mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkannya pada sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya lagi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.